Seorang bocah tengik dari latar belakang keluarga yang tidak mampu biasanya melewati harinya dengan sulit. Perasaan yang kurang enak dan juga batin yang tersiksa membuat dirinya akhir-akhir ini tidak fokus untuk menjalani hidup. Biasanya sesaat ia pulang sekolah, tentunya seorang temannya melakukan tindakan pengecut, yakni mencegat bocah itu saat menuju ke rumah dan meminta beberapa uang jajannya. Bocah itu bernama Sensen, yang masih duduk di bangku SMP. Sensen ini merupakan orang yang sangat alim dan sangat giat menolong kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, Sensen ini membantu ayahnya untuk berjualan makanan di dekat rumahnya. Kemudian ia juga membantu ibunya untuk mencuci berbagai perabotan di dapurnya. Sensen tidak memiliki saudara. Dia adalah anak sematawayang dari kedua orang tuanya. Dengan wajah yang lesu dan baju yang lecak, membuat ia menjadi bahan pertanyaan dari kedua orang tuanya. Sudah 1 bulan Sensen ini menjadi korban bullying di sekolahnya. Akan tetapi Sensen tidak mau mengatakan sejujurnya kepada orang tuanya. Dan biasanya, uang yang bernilai Rp5.000 yang diberikan oleh ayahnya habis diambil oleh temannya yang suka membulinya. Sensen sering merasa kelaparan saat di sekolah. Akan tetapi dia tidak berani melawan temannya itu, karena temannya tersebut mempunyai geng di sekolahnya dan paling ditakuti antar sekolah SMP. Kemudian pernah juga Sensen diajar habis-habisan oleh temannya itu, sehingga menyebabkan luka lebam di punggungnya. Lalu temannya tersebut mengancam, jika ia mengadu maka temannya itu pasti akan mengajarnya lagi. Sensen yang diberi pernyataan seperti itu sangat sedih, dan sudah merasa tidak nyaman jika ingin pergi ke sekolah. Dan sebuah kejadian saat Sensen ini termenung di sebelah belakang sekolahnya. Ia melihat ada benda aneh layaknya seperti jeli berada di depannya. Dan awalnya Sensen ini mengira itu adalah kotoran manusia. Akan tetapi setelah lama diperhatikan, benda itu bergerak dan melompat-lompat. Sensen pun kaget akan hal itu. Dan lebih parahnya lagi, ia sangat takut ketika benda itu mengeluarkan sebuah mata layaknya seperti makhluk hidup di depannya. Kemudian makhluk itu mengarah ke tangan Sensen dan mulai meraba tangannya. Lalu Sensen yang diraba seperti itu sangat geli dan juga merasa sangat senang, dan perasaan sedihnya hilang begitu saja. Kemudian makhluk itu memperlihatkan mulutnya seperti tersenyum, dan Sensen pun nyaman bersama makhluk itu dan sangat ingin memilikinya. Kemudian ia membawa makhluk itu. Akan tetapi makhluk itu sangat lentur dan mudah jatuh. Lalu dengan sigap, Sensen pun mencari sebuah botol dan menempatkan makhluk itu di dalam botol. Makhluk itu merupakan SCP-999. SCP-999 ini merupakan makhluk yang seperti slime oranye besar, kenyal tak terbentuk, dan transparan. Memiliki berat sekitar 54 kg, dengan konsistensinya seperti selai kacang. Dan makhluk ini bisa dikenal dengan berubah bentuk tubuhnya. Sesampainya di rumah, Sensen terus memegang makhluk ini. Dan senyum kebahagiaan pun muncul pada Sensen. Karena siapapun yang dekat dengan memegang makhluk ini, maka moodnya akan berubah menjadi baik. Kedua orang tua Sensen ini tidak mengetahui mengenai makhluk itu. Akan tetapi, Sensen dengan sengaja membawa makhluk itu ke sekolah, agar suasana hatinya tidak menjadi buruk. Dan makhluk itu dimasukkan ke dalam botol yang ditaruh di dalam tas. Akan tetapi, saat di pertengahan jalan, Sensen ini mulai diganggu dan dicegat oleh beberapa temannya itu, dan mulai memalak uang bekalnya. Karena Sensen ini lupa meminta bekal kepada ayahnya, temannya itu pun mengamuk, lalu mengambil tas Sensen dan membuang beberapa buku yang ada di dalam tasnya, termasuk botol yang berisikan makhluk SCP-999 itu. Kemudian botol itu menggeliling di hadapan temannya. Lalu botol itu sengaja ditendang oleh temannya itu dan mengenai wajah Sensen, hingga ia terjatuh, dan botol tersebut seketika pecah. Dan makhluk itu pun terpental. Karena makhluk SCP-999 itu bersifat penyayang, ia tidak segan melihat Sensen diperlakukan seperti itu. Kemudian makhluk ini mengeluarkan lendir kuningnya tersebut di tubuhnya, sehingga makhluk itu menjadi besar. Dan makhluk ini mulai menembaki teman-teman Sensen tersebut dengan lendir kuning yang dimilikinya, sehingga 2 dari teman Sensen ini dibuat terpental dan juga masuk ke dalam tong sampah. Lalu karena melihat ada makhluk besar aneh yang melindungi Sensen, maka dari itu temannya itu takut dan tidak berani melakukan ancaman terhadap Sensen, karena mereka sudah menyesali perbuatan mereka.
Shen-Shen yang dibela oleh makhluk itu sangat berterima kasih, dan juga akan membawa makhluk itu kemanapun karena makhluk itu bersifat baik hati.